Baik, saya persilahkan kepada Kak Firda untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini panitia boleh tanya ke panitia? Boleh. Santai aja, nggak ada ini kok, nggak ada pretest kok. Biasanya gitu kan ya, sebelum masuk ini pretest dulu kita gitu. Santai-santai. Oke, temanya kita kan skincare aman, karir gemilang di era 4.0, benar? Oke, kira-kira tahu nggak era 4.0 itu apa sih? Yang tahu? Mungkin panitia 4.0. Kenapa menciptakan tema 4.0? Ada yang tahu? Panitia? Atau mungkin dari teman-teman yang lain 4.0? Ada yang langsung Google 4.0 adalah oke. Ada yang tahu? Di WA kalian ada ini kan ya? Meta. Nah, itu termasuk 4.0. 4.0 itu apa sih? Video. Apa? Ada yang tahu? Satu? Angkat tangan. 4.0? Ya mungkin? 4.0. Iya. Oh ini ya, ketua panitia ya. Izin menjawab ya Kak Firda. Industri 4.0 itu di era sekarang ini kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga disebut sebagai industri 4.0. 4.0. Oh, 4.0 benar, 4.0 juga benar. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Sudah benar. 4.0 itu adalah lebih ke teknologinya. Sedangkan di Jepang tahun 2019 dia sudah menerapkan 5.0. Jadi 5.0 itu lebih ke kolaborasi antara manusia dan teknologinya. Oke. Boleh. Oke, sebelumnya, jadi sebelum tahu skincare, kan kita namanya skincare ya, namanya skincare hari ini. Sebenarnya dalam dunia kosmetik itu ada dua macam jenis kosmetik berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada skincare. Skincare itu apa sih yang kalian tahu? Skincare, cewek-cewek ini biasanya banyak kan ya skincare exfoliating, moisturizing, benar? Oke. Cewek-cewek deh, apa sih skincare? Skin, kulit, care, peduli. Berarti peduli, kulit, benar? Oh gitu, benar. Yuk, skincare, ada yang bisa? Oke, silakan. Izin menjawab Kak, jadi skincare itu merupakan suatu bahan yang untuk merawat atau skincare kan itu tadi ya. Santai. Jadi untuk perawatan wajah atau kulit, lebih ke perawatan kulit itu kayak nanti bisa kulitnya itu dengan dirawat, jadi dia mungkin bisa lebih cerah atau yang semula berjerawat bisa sembuh jerawatnya gitu. Bener ya, ini berat teman-teman meriah. Jadi skincare itu adalah produk untuk merawat kulit. Bedanya sama make up apa? Jadi dalam dunia kosmetik itu tujuannya ada dua, ada yang merawat kulit sama yang make up itu adalah untuk memperias wajah. Oke. Skincare adalah produk untuk merawat kulit, sedangkan make up adalah produk untuk memperias wajah. Jadi kosmetik itu yang untuk make up itu namanya ada kosmetik dekoratif atau kosmetik riasan, biasanya seperti itu. Oke, di situ ada beberapa ingredient. Ingredient itu apa sih, Rek? Komposisi ya? Oke, dalam dunia kosmetik itu pasti ada komposisinya. Jadi nanti habis kuliah kamu ini, kalian bisa lihat make upnya, skincare-nya bisa dilihat ya, ingredient. Yang pertama di situ ada ingredient yang paling tinggi. Soalnya ingredient itu ada apa? Solvent. Atau kita lihat di
produknya ya. Kita lihat di produknya. Oke, ingredients. Bahasa ingredient itu apa? Aqua. Iya benar ya? Aqua, water atau you. Oke. Jadi komposisi terbesar itu kalau kita baca di ingredient, jadi komposisi terbesar itu ada di sebelah paling atas. Kalau komposisi paling rendah itu ada di sebelah bawah. Jadi yang paling sedikit itu adalah etil heksil gliserin. Nanti kalau anak kimia ini pasti bisa ya rumus kimianya ya. Oh itu ya. Oke, jadi skincare sendiri itu dibedakan ingredient itu ada dua. Ada active ingredient sama passive ingredient. Apa itu active ingredient? Jadi bahan aktif, bahan yang langsung bisa memperbaiki tekstur kulit, bukan tekstur ya, bisa memperbaiki kondisi kulit. Passive ingredient itu berarti ya pasif. Jadi hanya pendukungnya saja. Contohnya yang pertama ada solvent. Solvent itu apa sih? Pelarut. Kalau ada pelarut pasti ada terlarut. Oke, masih ingat berarti ya pelajaran kimia dasar. Yang ketiga itu ada preservatif. Preservatif itu adalah pengawet. Jadi setiap kosmetik pasti ada pengawetnya. Untuk apa? Mesti jadi pengawet? Biar kosmetik itu tahan lama. Seperti itu. Terus yang keempat ada thickening agent. Thickening agent itu apa? Jadi thickening agent itu lebih ke pengentalnya. Seperti itu. Misalnya dalam krim atau dalam essence gitu ya. Itu pasti serum, itu pasti ada pengentalnya. Untuk pengental yang di situ adalah santan gam. Santan gam berarti dia itu apa? Gam. Apa ya? Permen karet. Oke, selanjutnya pasti udah pernah sudah pernah praktikum kimia analitik? Belum nih, dari angkatan berapa paling tua? Paling tua angkatan berapa? 2023. 2020 ada? 2021 udah lulus ya? Oh belum, ada belum. 2021 ada? 2022? 2023? Ada? Oke, ya ada. Stimulating agent pasti pernah. Kalau yang udah menempuh kimia analitik itu apa? EDTA? EDTA 2NA. Oke, gimana dulu praktikumnya waktu EDTA 2NA itu? Yuk. Kenapa? Literasi. Oke, ada lagi? Udah itu aja, literasi. Oke, dia sebagai apa sih? EDTA 2NA? Agen penghelat. Gimana? Oke. Dalam dulu kita kan udah pernah ya kimia analitik. Jadi di dunia kerja, jadi nggak rugi kalian tahu itu agen penghelat itu apa. Jadi tetap digunakan di dunia kerja. EDTA 2NA. Jadi fungsinya itu untuk menghelat logam-logam berat biasanya. Misalnya ada di aquadesnya nggak murni, itu bisa dicelakin sama si EDTA 2NA. Oke, selanjutnya ada moisturizing agent. Yang terakhir moisturizing agent ini banyak macamnya ya, kayak glycerin, dimeticon. Jadi moisturizing agent itu dibedakan menjadi 3. Ada humectant, ada occlusive, sama ada emollient namanya. Di situ kita lihat di bagian ingredientnya. Di bagian ingredient yang pertama itu adalah ingredient paling banyak adalah air. Selanjutnya itu adalah glycerin. Glycerin itu termasuk moisturizing agent. Jadi agen untuk melembabkan. Tuh. Selanjutnya ada cetirizin alkohol, caprylic, caprin itu sama, itu juga termasuk moisturizing agent. Karena di situ kan kita lihat produknya adalah moisturizing cream. Jadi untuk krim untuk melembabkan. Oke, selanjutnya di situ bahan aktifnya di situ ada ceramide, AP, ceramide IOP, ceramide NP. Jadi ceramide itu banyak macamnya. Ceramide itu fungsinya untuk melembabkan sama anti aging biasanya. Benar? Biasanya kalian punya pelembab yang ada kandungan ceramide-nya?
dia itu fungsinya untuk melembabkan, jadi itu langsung ke kulit. Dia termasuk active ingredient. Oke, selanjutnya di situ ada phenoxyetanol. Phenoxyetanol itu sering saya gunakan ketika saya formulasi. Itu sebagai preservatif, sebagai pengawet. Kadarnya itu 1% biasanya sudah ditetapkan di BPOM. Oke, ada tocopherol. Kayaknya nggak asing ya sama tocopherol ya? Asing nggak kira-kira? Bagian jenis vitamin. Tocopherol, ada tahu? Vitamin E. Vitamin E kan buat kulit ya. Oke, selanjutnya di situ ada santan gam itu tadi untuk pengental. Biasanya pengental itu dikasih sedikit aja sudah kental. Biasanya 0,1-0,2% itu sudah kental banget gitu ya. Oke, skincare yang aman itu gimana sih? Yang pertama kadarnya harus sesuai dengan BPOM. Jadi Badan POM itu sudah kayak sudah menetapkan. Di situ banyak sekali peraturan BPOM yang kita harus kita harus taati. Yang pertama itu ada kadar. Kadar itu bisa dari kadar pewarna, kadar pengawetnya. Di situ juga sudah ada jelas, di situ harus kadarnya harus sesuai dengan BPOM. Terus yang kedua, skincare itu harus resmi terdaftar di BPOM. Oke, kalau kalian ada krim tanpa label, betul? Banyak ya sekarang ya? Atau krim tanpa label atau krim yang beretiket biru, pernah lihat? Oke, itu artinya dia belum resmi terdaftar di BPOM. Yang resmi gimana? Dia mempunyai NA-POM. Di situ dijelasin ada NA-POM. Jadi ketika resmi terdaftar di BPOM, dia keluar ada NA-nya, nomor serinya ya kayak nomor serinya si produknya di BPOM sendiri. Oke, yang ketiga, akar bahan itu harus kompatibel. Kompatibel itu apa sih, Mbak? Jadi tahu kompatibel? Harus sesuai ya. Kan biasanya kan kalian anak kimia nih. Anak kimia nih ya. Akar bahan satu sama bahan kedua itu kan nggak boleh saling menghasilkan reaksi ya. Nanti kamu bikin mau mencampurkan zat A ditambah zat B, dia malah beracun senyawanya. Nah gitu. Jadi itu tidak kompatibel namanya ya. Oke. Biasanya pelajaran apa ya kayak gitu? Kalau di kimia tuh kimia dasar. Dan kimia biasanya kimia organik gitu ya. Sudah diajarin kimia organik? Sintesis senyawa organik ya. Oke. Masih ingat? Dikit-dikit. Oke. Yang terakhir itu adalah tidak mengandung bahan yang berbahaya. Oke, aku tanya, bahan yang berbahaya yang kalian tahu dalam kimia kosmetik, merkuri. Oke, paling gampang merkuri ya. Terus apa lagi? Hidroquinone. Sebenarnya hidroquinone itu dalam sediaan kosmetik itu memang dilarang. Tapi ketika tenaga kesehatan, apoteker atau dokter itu merasakan boleh ya untuk masalah kulit yang tertentu, tapi misalnya sudah jerawat atau gimana, dia boleh pakai hidroquinone. Oke, ini adalah salah satu bahan yang tidak kompatibel artinya. Ketika ada retinol itu adalah vitamin A ditambah dengan vitamin C. Vitamin C itu apa? Asam askorbat. Udah ada praktikum asam askorbat? Udah ya. Disuruh lihat kandungannya berapa ini ya. Oke, dia akan menjadi iritasi. Jadi kalau kalian ada produk skincare yang bahannya ada retinol sama ada vitamin C-nya, pasti dia akan membuat kulit kalian iritasi. Kalau turunannya gimana, Kak? Kalau turunannya itu nggak apa-apa ya. Misalnya turunan retinol tuh kan banyak ya. Ada HPR, ada retinil palmitat, itu sudah aman. Tapi kalau misalnya masih murni vitamin A, asam retinolat, retinol itu biasanya kan kadar vitamin A-nya kan tinggi, jadi itu yang berbahaya. Sama kayak vitamin C itu
untuk skincare kalian ya. Nanti habis ini cek ingredientnya, jadi sudah tahu nih. Artinya ya, apa namanya? Oh, mengandung vitamin C, benar nggak vitamin C yang mana ini gitu? Jangan-jangan aku dikibulin sama iklannya gitu. Terus yang kedua ada AHA. AHA itu apa sih? Exfoliating. Oke. Contohnya apa yang kalian tahu? Salicylic acid, dia termasuk BHA. Terus apa lagi? Lactic acid, dia termasuk AHA. Apa lagi? Mandelic ya, untuk yang sensitif biasanya mandelic acid sama glycolic acid itu juga termasuk AHA BHA. Nah, kenapa ketika kalian pakai peeling serum atau exfoliating serum harus dibilas? Ada yang tahu? Pernah ya pakai? Kenapa harus dibilas? Oke, salah satunya untuk itu ya. Ada yang lagi? Coba? Ya? Ada yang lagi? Kenapa harus dibilas? Kenapa produk-produk yang lain itu tidak dibilas? Karena sama-sama mengandung bahan aktif. Kenapa? Karena dia sifatnya asam. pH kulit itu berapa sih? Kalau pH wajah itu sekitar 4,5 sampai 5,5. Kalau pH kulit itu sekitar 7,5, 6 sampai 7,5. Jadi penyesuaian kalian. Kalau misalnya AHA, karena dia mengeksfoliasi, maksudnya untuk mengelupas ya. Kan eksfoliasi itu ada dua ya, ada physical eksfoliasi sama ada chemical. Nah kalau yang AHA BHA itu termasuk yang chemical. Jadi kenapa harus dibilas? Karena pH-nya sangat rendah. pH-nya itu bisa sampai 2 sampai 3,5 kalau AHA BHA. Makanya harus dibilas, didiamkan 1 menit. Gitu kan udah sedikit-sedikit ya. Sudah pernah coba AHA BHA? Sedikit-sedikit belum pernah. Oke. Nanti habis ini kalau misalnya perlu kalian beli ini ya, pH universal dicek. Dicek pH-nya benar nggak? Si AHA BHA itu pH-nya itu kurang dari 4,5, biasanya sekitar 2 sampai 3,5. Makanya dia butuh dibilas karena pH kan pH 2 kalian kena ke kulit kan langsung cekit-cekit ya. AHA BHA dia nggak boleh digabung sama retinol karena akan menyebabkan ekstrim dryness. Jadi menyebabkan dia kulitnya kering banget sampai ngupas gitu-gitu ya. Terus yang terakhir ada AHA BHA sama vitamin C, dia juga nggak bisa digabung karena dia akan menyebabkan over exfoliation. Di situ ada 2 bahan berbahaya. Oke, udah dipelajari struktur apakah yang di BPT ini? Struktur apa, Rek? Struktur apa? 1,4 dihidroksibenzen. Struktur apa itu? Struktur aromatik. Jadi benzema itu termasuk yang dilarang di dalam kosmetik ya. Itu adalah struktur dari hidroquinone. Nama lainnya kalau 1,2 itu tahu kan ya? Meta, para, urdo. Oke, kalau 1,2 itu apa? Meta kah atau urdo kah? Kalau 1,4 itu para atau meta atau apa? Para. Kalau 1,2? Kalau 1,3? Sudah dipelajari? Sudah dipelajari. Sama turunan benzena sudah dipelajari? Oke. Kalau ada OH-nya, berarti benzena sama apa itu? Sama gugus apa? Ya. Terus yang kedua di situ ada Hg. Hg itu adalah raksa. Sebagai anak kimia, kalian tahu raksa itu di mana sih? Termometer. Termometer itu ada berapa jenisnya yang kalian tahu? Yang merah sama yang raksa itu ya? Oke. Yang sering kalian gunakan di lab itu yang mana? Yang merah. Yang merah kan raksa? Yang merah. Oke. Oke. Jadi merkuri itu kan merkuri itu logam ya? Logam yang satu-satunya logam yang apa? Sifat logam itu apa, Rek? Yang pertama kan padat.
Nah, merkuri sangat spesial. Dia satu-satunya logam yang bersifat cair. Jadi merkuri itu umumnya dalam bentuk garam anorganiknya ya. Udah dapat materi anorganik? Belum. Ini sekalian ini ya, kuliah anorganik, oke. Jadi ada merkuri klorida sama merkuri oksida. Jadi yang sering dijual di pasaran itu ada dua. Jadi ada merkuri klorida sama merkuri oksida. Kenapa merkuri itu digunakan sebagai agen pencerah gitu ya? Karena dia bisa menghambat produksi melanin sehingga kulit akan terlihat cerah. Jadi dulu tahun 1600-an di Tiongkok dia memang menggunakan merkuri karena memang yang pertama zamannya masih ini ya, masih jadul ya, masih belum tahu, masih minim penelitian. Ternyata semakin berkembangnya zaman, merkuri sangat berbahaya meskipun dia cepat memutihkan kulit, tapi dia ada faktor-faktor yang lain yang membahayakan. Jadi mekanismenya kulit yang menyerap merkuri anorganik itu diserap oleh kulit melalui transpidermal. Transpidermal ini adalah kelenjar keringat, folikel rambut seperti itu ya. Setelah itu didistribusikan ke semua jaringan. Ketika sudah didistribusikan ke semua jaringan, maka di situ akan menyebabkan toksisitas ginjal dan organ lainnya. Jadi bisakah aku pakai merkuri nih, aku pakai handuk terus aku langsung dibilas pakai handuk itu terus dipakai sama adik kalian, dipakai sama teman kalian. Jadi teman sama adik kalian sudah terpapar merkuri. Jadi semudah itu terpapar merkuri. Jadi jangan coba-coba beli produk yang gak ada labelnya. Ada yang polosan gitu ya. Misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu orang tua kalian, mungkin tante, saudara, ini ya cepat tergiur, cepat putih. Jadinya wah berlebaran nih, pengen cepat putih. Jadi beli produk-produk yang gak ada labelnya, produk-produk polosan seperti itu. Jadi hati-hati, dia takutnya mengandung merkuri. Selain itu ada bahan berbahaya lainnya yaitu hidrokinon. Hidrokinon sendiri adalah dia memang efektif untuk mencerahkan kulit. Sama, dia fungsi mekanismenya untuk mencerahkan itu untuk menghambat melanin pada kulit ya. Jadi dia akan cerah gitu. Hidrokinon diperbolehkan digunakan di Indonesia dalam konsentrasi tertentu. Dulu di Bepom itu konsentrasinya 0,2% tahun 2008. Setelah itu Bepom sudah sangat melarang ada kandungan hidrokinon. Jadi yang boleh menggunakan hidrokinon hanya tenaga kesehatan, tenaga medis. Jadi boleh apoteker atau dokter yang boleh meresepkan hidrokinon. Kalau misalnya kalian beli produk-produk oplosan gitu ya, terus ada hidrokinon yang 4%, itu jangan dipakai karena efeknya itu bukan main-main kan. Efeknya itu kulit itu kalau jangka panjang dia bisa flek, jadinya kan flek hitam gitu ya. Nah, ini adalah salah satu dampak penggunaan bahan-bahan yang berbahaya. Yang pertama udah viral ya, Mbak Sal itu namanya yang diobati sama dokter Ika, benar? Iya, benar. Kalian pernah tahu kasus ini? Dia karena apa? Kandungan apa? Kandungan merkuri. Kalau misalnya merkuri itu lebih ke gosong muka. Misalnya kalian pakai merkuri semuka gitu ya, jadi gosong semua. Kalau yang hidrokinon itu lebih ke flek. Jadi misalnya kalian menggunakan hidrokinon itu itu kan nggak boleh dipakai jangka panjang ya. Hidrokinon harus berapa tahun, harus tahun atau 2 tahun gitu ya. Tergantung kondisi kulitnya. Kalau dipakai misalnya 7 tahun dia bakal akan menghasilkan flek biasanya hitam-hitam gitu. Tahu ibu-ibu yang ya biasanya kena flek, nah itu biasanya penggunaan hidrokinon yang yang jangka panjang gitu. Oke, sekarang bahas prospek kerja. Waduh, kemarin aku mau lulus skripsi belum selesai, dikejar-kejar dosen, dikejar-kejar orang tua, habis ini lebaran, mau tanya
tetangga ini gimana ya. Ada yang sudah skripsi? Belum. Ada yang sudah ikut PPN? Belum juga. OTW berarti ya. Masih aman, masih terhindar dari pertanyaan-pertanyaan tetangga yang ini ya. Oke, jadi prospek kerja di dunia kosmetik itu untuk lulusan itu banyak banget Rek. Jadi bersyukurlah kalian masuk jurusan kimia. Karena prospek kerja itu banyak banget. Yang pertama, kalian bisa di bagian quality control atau quality assurance. So, apa sih quality control? Biasanya dalam dunia kosmetik, quality control ini yang ngecek bahan, yang ini biasanya ngecek kandungan logam berat, kandungan merkuri, hidrokinon, gitu kan ya. Udah pernah pakai spektrum? Udah pernah ya? Udah pernah diajari juga spektrum? Sudah pernah analisisnya udah pernah tahu? Analisis logam berat, udah kan ya? Nah di situ ternyata dipakai di dunia kerja. Jadi jangan sampai kalian melupakan ini analisisnya yang baru, yang masih maba. Ini ya, apa namanya? Mulai sekarang belajar yang rajin nggak bakal di apa yang kita dapatkan di kuliah nggak bakal dilupain di dunia kerja kalau kalian bekerja sesuai bidangnya. Kalau misalnya kalian misalnya di dunia perbankan atau apa kan nggak dipakai ya. Oke, yang kedua di situ ada prospek kerja di bagian R&D. Aku termasuk di bagian R&D Rek. Jadi kalian itu tahu Mbak Gita Sam? Oke, itu kan anak kimia ya. Oke, itu termasuk anak kimia. Jadi nanti bisa jadi kosmetik kemis namanya. Jadi bisa formulasi, bisa apa namanya ngecek bahan kayak kompatibel nggak ya. Terus riset juga. Misalnya di sini kandungan yang bahan apa sih yang lagi tren sekarang 2025 seperti itu. Terus yang kedua itu ada analisis kimia. Di analisis kimia itu hampir sama ya sama kayak QC-nya. Jadi ngecek kalau di tempat itu analisis kimia itu ngecek pH, ngecek viskositas gitu ya. Viskositas tahu? Viskositas? Kayak kentalan. Sama ukur densitas. Homogeneous. Jadi per bahan itu dicek ininya apa namanya pH-nya, densitasnya, viskositasnya seperti itu. Terus selanjutnya ada supervisor produksi. Ketika kalau di R&D kan skala lab ya, kalau sudah skala besarnya kalian sudah masuk bagian produksi namanya. Jadi di situ juga bisa kalian jadi supervisornya, jadi ngecek, jadi bagian pengawasan produksinya kalian juga bisa. Jadi benar nggak langkah-langkahnya dari R&D, pencampurannya ini sesuai nggak di produksi. Ketika di skala lab kok bagus, kenapa di skala produksi itu jelek gitu, berarti kan harus dipertanyakan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih kepada Kak Frida atas pemaparannya yang sangat informatif dan tentu saja luar biasa. Kemudian izin Kak Frida kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan tangan dan jangan lupa untuk menyebutkan identitasnya. Sesi tanya jawab dibuka. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurmedia Putri. Di sini saya ingin bertanya, kan kita kan sebagai anak muda itu tuh perlu tahu jenis kulit, terus perawatan kulit yang cukup untuk kita
yang tidak berlebihan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu perawatan kulit seperti apa sih yang cocok buat kita yang tidak berlebihan dan pas gitu untuk kita biar wajah kita biar kita bisa menjaga wajah kita sampai nanti gitu. Terima kasih. Baik, bagaimana Kak? Kita tamu terlebih dahulu atau tamu dulu? Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kita tampung sekitar 2 pertanyaan lagi. Baik, dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Saraswati. Saya bertanya, kenapa Kak etiket biru itu tidak disarankan digunakan, sedangkan saat ini kebanyakan kita mendapatkan skincare dengan label etiket biru itu dari klinik kecantikan, yang dimana kliniknya itu didirikan oleh dokter kecantikan, sedangkan dokter itu sendiri sudah bergelar dokter, gitu, otomatis kan kuliah. Tapi kok kliniknya masih mengeluarkan etiket biru, sedangkan sekarang kan sudah dilarang. Terima kasih. Silakan. Iya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novinda Tigasari. Izin bertanya. Tadi kan sempat dibahas bahwa standar skincare yang baik itu, dia itu harus sudah terdaftar di BPOM. Selain itu tidak mengandung bahan berbahaya seperti salah satunya tadi sempat dibahas juga, yaitu merkuri. Nah, tetapi akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang marak dan juga sedang trending, yaitu skincare yang mengandung merkuri, tapi skincare-nya itu lolos di BPOM dan memiliki label BPOM juga. Pertanyaan saya, bagaimana sih cara kita sebagai orang awam, terlebih kita sebagai pemula di dunia skincare itu tahu bahwa skincare kita itu mengandung merkuri atau tidak tanpa kita uji lab terlebih dahulu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Silahkan untuk Kak Firda untuk menjawab pertanyaannya. Oke, yang pertama itu perawatan kulit apa ya? Karena udah pernah sering di TikTok atau di IG biasanya tentang basic skincare. Oke. Nah, misalnya biasanya basic skincare itu apa sih? Muka, pelembab, sunscreen, sama apa tuh? Toner gitu ya. Jadi gitu-gitu aja ya sebenarnya basic skincare itu. Jadi jadwalkan dalam seminggu itu kalian pakai yang pertama misalnya pakai vitamin C. Misalnya vitamin C itu bisa digunakan seminggu itu 3 kali atau seminggu 2 kali, jadi selang-seling. Misalnya sekarang pakai vitamin C, besoknya itu pakai pelembab, besoknya lagi itu pakai AHA BHA, terus dikosongin lagi besoknya, terus besoknya lagi pakai retinol. Jadi kan nggak boleh digabung ya antara AHA BHA, retinol sama vitamin C gitu. Jadi boleh sebenarnya kan vitamin C itu agen pencerah. Boleh nggak pakai vitamin C? Boleh. Di situ ada agen pencerah itu banyak banget. Ada niacinamide, benar ya? Niacinamide 10%, niacinamide 5%. Jadi hati-hati untuk menggunakan niacinamide. Jadi nggak semua orang itu bisa pakai niacinamide dalam kadar yang tinggi, dalam kadar 10%. Kadang ada yang niacinamide 10%, kadang kan kulit kalian gatel atau itu nggak apa-apa, itu apa namanya respon kulit itu ada yang seperti itu. Berarti kalian belum cocok untuk menggunakan niacinamide yang konsentrasinya tinggi. Seperti itu. Jadi ini ya basic skincare. Jadi jangan lupa eksfoliasi sama pakai retinol sama pakai agen pencerah itu. Terus yang kedua etiket biru. Kita bahas etiket biru. Sebenarnya klinik kecantikan itu boleh mengedarkan etiket biru asal ada tenaga kesehatannya. Yang boleh itu kan bisa dokter, bisa apoteker. Jadi mereka sudah tahu, kan mereka profesi ya, dari farmasi, dari kedokteran, dia profesi lagi untuk mengambil gelar apoteker sama gelar dokter. Di situ juga dia disumpah untuk bertanggung jawab untuk itu. Jadi memang boleh etiket biru itu di klinik kecantikan asal diawasi oleh dokter ya. Nggak boleh itu yang kalian beli secara bebas di Shopee, di TikTok, itu nggak boleh. Harus ada pengawasan dari tenaga kesehatan. Terus yang ketiga,
oke, kasusnya Mark itu kenapa kok bisa lolos BPOM. Jadi kita belajar alur ya, alur untuk mendaftarkan produk. Jadi misal dari R&D dulu, jadi pihak R&D itu dia bikin formula, setelah bikin formula dia di scale up ke skala lab, ke skala produksi, berhasil nggak, setelah itu masih ada uji lagi, uji namanya uji stabilitas. Bener nggak si produk ini tuh tahan sampai 3 tahun atau setahun atau 2 tahun, itu masih ada uji. Jadi sebelum pendaftaran ke BPOM harus nunggu beberapa bulan lagi, seperti itu. Kenapa kok bisa lolos sih? Nah, itu adalah ini ya, tergantung sama orang-orang yang nakal biasanya. Jadi orang-orang yang nakal itu sebelum daftar di BPIS, dia tuh sudah sesuai pendaftarannya, sesuai persyaratan BPOM itu sudah sesuai. Tapi ketika produksi, kadang itu masih dikasih campuran-campuran merkuri, dikasih campuran-campuran hidroquinone, seperti itu. Jadi curangnya itu di bagian situ. Udah produk BPOM tapi masih ada kandungan merkurinya. Nah, kenapa sih kok BPOM nggak gesit? Jadi kan sekarang itu udah hampir ada 1 juta lebih ya perusahaan kosmetik di Indonesia. Jadi sudah sangat banyak. Jadi untuk nunggu inspeksi dari BPOM itu sangat lumayan lama gitu. Kemarin aku pabrikku itu sempat diinspeksi, benar nggak ada kandungan yang berbahaya kayak hidroquinone atau merkuri. Jadi BPOM sendiri itu kadang beli produk di pasaran sama ngecek di pabriknya gitu, sama nggak antara yang dijual sama yang ada di pabriknya, seperti itu. Jadi di situ ya curangnya ya, sudah sesuai persyaratan, sudah sesuai dengan standar BPOM, tapi ketika dijual dia dicampur dengan bahan-bahan berbahaya kayak merkuri, kayak hidroquinone. Cara tahunya kalian bisa ngecek itu. Yang pertama itu teksturnya, biasanya teksturnya tuh kayak permen karet gitu kan, kayak lengket gitu. Terus yang kedua itu dilihat dari baunya. Bau itu sangat menyengat. Biasanya merkuri sama hidroquinone itu bau itu sangat menyengat, jadi gak enak gitu lah ke kulit. Jadi itu cara awal untuk kalian apa ya, tanpa tes di lab itu kalian megang teksturnya itu sudah beda. Seperti itu. Baik, dari jawaban dari Kak Firda tadi, apakah dari penanya, 3 penanya tadi ada feedback atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah terjawab dari Ajeng, Kak Nurlailia juga Kak? Sudah terjawab. Baik, izin Kak, saya membuka lagi 2 penanya lagi. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayesa Sakila Zidia dari Angkatan 24. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah sempat disinggung terkait dengan penggunaan skincare yang secara berganti-gantian. Kayak misal hari ini kita pakainya yang vitamin C, terus yang besok kita pakai retinol dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yaitu, apakah bahan-bahan tersebut itu bisa digunakan secara bergantian dalam waktu yang berdekatan? Dan apakah itu tidak ada efek sampingnya untuk kulit kita? Sedangkan kan kalau saya melihat dan saya research itu masalah yang paling banyak itu adalah masalah di wajah. Dan sedangkan di kita itu kulit wajah itu kulit yang paling sensitif gitu Kak. Jadi apakah itu nggak punya efek samping kalau misal digunakan secara berkala gitu loh dalam waktu yang berdekatan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apa ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini saya ingin bertanya lebih ke bukan bagaimana terkait skincare, tapi lebih ke arah bagaimana sih untuk bisa berkontribusi di dunia skincare, terlebih di tanah kimia. Kan biasanya Kak, anak kimia ini selalu kalau mau masuk ke dunia skincare tuh pasti dibanding-bandingin dengan anak farmasi dan juga mungkin kedokteran yang memang di bidang kecantikan gitu. Nah, bagaimana sih sebagai kita anak kimia ini, lulusan kimia, Kakak sendiri terkhusus yang sudah terjun ke dunia skincare sebagai lulusan anak kimia, lebih ke bagaimana
skill apa yang harus dimiliki, terus kayak wawasan khusus yang harus dimiliki anak kimia biar bisa terjun ke dunia skincare, terus kayak sertifikasi apa yang harus dimiliki, skill lain apa yang harus dimiliki. Mungkin terkait itu gitu Kak, mungkin Kakak bisa sedikit sharing bagaimana Kakak sendiri bisa survive di dunia skincare sebagai lulusan kimia seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Kak Frida untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Untuk menggunakan skincare berarti yang biasanya itu di jeda. Misalnya sekarang vitamin C di jeda 1 hari. Misalnya sekarang itu pakai toner, besoknya itu pakai retinol. Jadi tergantung kondisi kulit ya, yang tahu kondisi kulit itu kalian sendiri. Apakah jenis kulit kalian ini termasuk yang berminyak atau yang sensitif atau yang lebih ke kering gitu. Jadi skincare itu pakai yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Kalau misalnya kalian sensitif, di situ ada misalnya aku sensitif nih Kak pakai AHA/BHA, bisa kalian pakai ini physical eksfoliasi, pakai scrub gitu kan ya, scrub yang halus gitu bisa. Kalau yang sensitif, terus kalau misalnya tetap mau pakai chemical eksfoliasi, jadi di situ ada kandungan mandeli. Jadi jangan, kalau misalnya kalian sensitif kulitnya, jangan pakai yang lactic 10%, jangan pakai glycolic 10%, itu keras. Jadi kalian bisa pakai yang kayak calm gitu ya. Jadi kayak yang lembut karena sensitif, itu pakai yang mandelic acid. Jadi kalau AHBH seperti itu. Kalau biasanya kulit sensitif juga bisa pakai retinol. Retinol itu kan nggak mesti retinol gitu kan ya, mesti banyak turunannya. Bisa pakai turunannya retinol. Biasanya kalau turunannya retinol lebih calm juga, jadi lebih calm sama lebih mungkin minusnya itu harganya lebih mahal. Terus yang pertanyaan kedua, kontribusi apa sebagai anak kimia ya ke dunia skincare? Yang pertama, salah yang aku tahu, salah satunya itu anak farmasi itu dia kurang mengerti tentang bahan-bahan yang benar nggak sih kompatibel gitu. Jadi itu adalah skill utama yang kalian miliki sebagai anak kimia. Benar, harusnya ini bisa ya, karena sudah dipelajari di kimia. Oh, senyawa ini ditambah senyawa ini nggak boleh, dia akan masukkan senyawa ini. Ini bisa nih anak kimia, bisa kan ya? Memperkirakan atau berhipotesis senyawa seperti itu. Itu yang pertama, skill utama dibandingkan dengan skill farmasi. Farmasi itu cuma bisa kalau farmasi itu kalau di tempatku itu dia kayak hafal jenis-jenis obat-obatan gitu ya, kayak hidroquinone kan termasuk obat sebenarnya, obat keras, jadi dia tuh hafal. Jadi mungkin lebih ke hafal mungkin ya kalau farmasi. Kalau lebih ke kayak bahan ini kompatibel atau terus penggunaan kayak spektrumnya atau apa tuh lebih handal anak kimia daripada anak farmasi seperti itu. Jadi itu salah satu keunggulannya kalian masuk di jurusan kimia seperti itu ya. Terus sertifikat, sertifikat itu penting ya. Kalian udah memasuki semester, kalau sudah memasuki semester 5, 6 itu kalian wajib nyari sertifikat magang. Jadi aku dulu termasuk yang keterima di kosmetik itu karena punya sertifikat dari pemerintah, sertifikat magang PMB namanya, program magang mahasiswa bersertifikat. Jadi dia punya sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi di situ dilihat, oh ini si anak ini punya skill apa, misalnya dalam segi HAS atau spektro atau bisa menggunakan GCMS. Di situ kan udah lengkap ya, benar? Instrumen-instrumen di kimia udah lumayan lengkap ya. Jadi bisa digunakan. Jadi kalian harus punya sertifikat kompetensi atau sertifikat industri minimal untuk mau kerja harus punya gitu. Untuk survivornya kayak lebih itu sih, itu yang lebih unggulkan daripada anak farmasi mungkin karena gelar apoteker. Jadi memang kita kalahnya itu di sana, karena kan farmasi kan harus misalnya kalau gelar farmasi aja sama-sama S1 farmasi, sama-sama S1 kimia, kita masih lebih unggul. Tapi karena S1 farmasi itu ada gelar apoteker, jadi mungkin itu
yang bikin kita gak kalah sih, bukan kalah sih sebenarnya, cuma gajinya mungkin ya, gaji apoteker sama gaji dokter itu mungkin lebih tinggi daripada kita yang tidak punya gelar profesi seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Frida. Apakah ada feedback atau pertanyaan kembali dari Kak Frida? Baik, kami silakan. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Cuman izin feedback ya Kak ya, karena cukup ini terus sama bidang ini. Terkhusus ini sih Kak, sedikit penasaran. Kan Kakak lulusan kimia UNED ya. Lebih ke waktu Kakak di kimia UNED ini Kakak bidang penelitiannya tuh di apa, di kimia apa gitu. Dan setelah Kakak terjun ke industri skincare tuh sebenarnya yang paling banyak itu relevan dengan pekerjaan Kakak itu bidang kimia yang mana gitu. Mungkin lebih ke sananya gitu Kak. Sama satu lagi, ketika Kakak disandingkan dengan anak farmasi, anak kimia dan anak farmasi, itu ada gap pengetahuan atau skill yang memang sangat mencolok gak sih Kak ketika bekerja sama gitu. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke, aku dulu skripsinya di bidang anorganik, ikut Pak Anto dulu penelitiannya. Cuman aku emang orangnya dulu nggak bisa diam ya selama jadi mahasiswa. Jadi ikut organisasi iya, ikut misalnya ada lomba karya ilmiah tulis iya gitu. Jadi semua bidang pernah aku pernah aku ikutin. Jadi misalnya, oh ada Bu Ika nih lagi ada program pengabdian, biasanya bikin tentangnya Ansiri, aku ikut gitu. Terus misalnya oh ada karya tulis ilmiah siapa nih ya kira-kira ya, misalnya tentang energi terbarukan, oh berarti tentang kimia anorganik, oh bisa nih ke Pak Anto yang lulusan luar negeri kan ya, S3-nya lulusan luar negeri. Jadi punya pemikiran itu ke depannya itu sudah bisa memprediksi teknologi apa yang ada gitu. Misalnya juga kemarin kebetulan sama Bu Dewi juga pernah ikut PIMNAS ya, PKM penelitian tentang biokimia, itu tentang buah naga. Terus pernah sama Pak ini dosen analitik siapa sih? Bukan fotonya Pak Sis. Nah, Pak Sis juga pernah ikut juga. Jadi semua itu pernah ikutin masalah penelitiannya. Jadi yang paling sering mungkin kalau di dunia skincare tuh lebih ke lebih ke analitik. Jadi cara menentukan pH, cara menentukan viskositasnya, cara menentukan densitasnya, kalian menggunakan spektrum, cara kalian menggunakan AAS, HPLC, gitu ya, mungkin lebih ke analitiknya kalau dalam dunia skincare. Terima kasih atas jawabannya dari Kak Frida. Bagaimana? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Apakah dari teman-teman mungkin ini masih ada cukup waktu untuk sesi tanya jawab? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah masih ada teman-teman? Kalau misal tidak ada, saya nih Kak yang ingin bertanya. Ini Kak terkait pelembab moisturizer. Mungkin kulit berminyak ini untuk tipe kulit berminyak itu masih membutuhkan moisturizer apa enggak sih Kak? Gitu. Terima kasih. Oke, kalau hanya kulit berminyak ya, karena aku juga kebetulan kulit berminyak itu kalian boleh cari pengganti moisturizer dengan toner. Jadi kan jenis toner itu banyak ya, ada hydrating toner atau ada toner yang untuk eksfoliasi juga kayak tonernya aku skin itu kan ya, ada AHA juga. Jadi aku tuh cukup, karena aku kulitnya terlalu berminyak, jadi cukup pakai hydrating toner biasanya. Jadi toner yang untuk menghidrasi kulit tetap pakai untuk pelembabnya seperti itu. Berarti hydrating toner ya? Nah, hydrating toner banyak kok sekarang produk-produk yang
namanya yang mengandung hydrating toner gitu. Jadi yang hidrasi, contohnya ada kandungan centellanya, ada kandungan hyaluroniknya, seperti itu sudah bisa melembabkan. Baik Kak, terima kasih sudah menjawab. Baik teman-teman, karena sesi tanya jawab sudah dicukupkan. Luar biasa diskusi kali ini. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman sekalian. Dari pemaparan materi yang sudah disajikan, dapat kita simpulkan bahwa skincare dan makeup memiliki fungsi yang berbeda, di mana skincare berperan dalam merawat kesehatan kulit, sementara makeup digunakan untuk mempercantik tampilan wajah. Dalam pilih skincare, penting untuk memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar di BPOM dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrogenol dalam kosmetik yang dapat menyebabkan efek samping serius, termasuk gangguan organ dan perubahan warna kulit secara permanen. Selain itu, kombinasi bahan aktif dalam skincare juga harus diperhatikan karena beberapa di antaranya dapat disebabkan iritasi atau menurunkan efektivitas produk seperti retinol tadi dengan dicampur dengan vitamin C. Tidak hanya membahas keamanan produk, kuliah tahun ini juga membuka wawasan tentang peluang karir di industri kosmetik. Dengan berkembangnya industri kecantikan, bidang seperti research and development, quality control, dan analis kimia menjadi profesi yang menjanjikan, terutama bagi mahasiswa yang berlatar belakang sains seperti kita semuanya. Kesadaran akan pentingnya skincare yang aman serta prospek karir di dunia kosmetik menjadi poin utama yang dapat kita ambil dari sesi kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Firda Martasa Fitri SSI atas pemaparannya dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Bentuk tangannya dong untuk Kak Firda. Baik, sebelum saya tutup sesi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Teman-teman jangan lupa untuk menjawab. Cakep, kayak gitu ya. Baik, pergi ke pasar membeli minyak. Cakep. Yang jual namanya Pak Mamat. Cakep. Semoga yang telah menyimak mendapat keberkahan dunia akhirat. Amin. Saya selalu berkata, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak disengaja. Izin pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.